Ini sudah recording. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir untuk hari ini pertemuan kita yang ke-15 untuk Munsunsim KMMI kelompok K2. Untuk materi hari ini saya yang akan memberikan memberikan materinya. Itu membahas tentang B2B business with shipment atau dengan pengiriman. Nanti bisa kita lihat perbedaannya apa sih ya antara B2B bisnis yang selama ini sudah kita coba kemarin-kemarin dari sebelum pertemuan 8, saya lupa 4 atau 5 itu ya, kita membahas B2B, ya bagaimana kita menyediakan kebutuhan dari klien sesuai dengan permintaan si kliennya tersebut. Nah, cuman di sini ditambahkan dengan shipment, dengan pengiriman. Perbedaannya apa nanti gitu ya, nanti bisa kita lihat untuk perbedaannya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan dari B2B-nya tentang perkembangan dari B2B-nya sebenarnya. Nanti di materi bisa silakan kalian baca, saya tidak akan secara detail menjelaskannya. Saya akan langsung menjelaskan ke dalam sisi Munsunsim-nya saja ya, karena bisa kalian baca lagi. Oke, nah nanti untuk di Munsunsim kita, yang dimaksud dengan bisnis B2B bisnis atau wholesale bisnis dengan shipment, selama ini kan yang kita tahu, kita biasanya dapat tawaran dari klien. Nanti setelah klien menawar ke kita, nanti kita penuhi kebutuhannya. Entah itu kita nanti dapat deal, gitu kan ya, atau menang bidding, gitu kan ya. Pasti kita harus memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhannya tersebut itu biasanya didapat dari di warehouse. Ya, kita taruh di warehouse stok barangnya, biar nanti bisa dikirim ke B2B klien kita. Nah, sekarang di sini tambah ada satu hal lagi, itu dengan shipment. Maksudnya apa dengan shipment? Jadi nanti ketika kita mengirim dari warehouse kita ke klien, itu akan ada biaya kirimnya. Ya, biaya kirimnya berarti ada waktunya. Jadi kalau kemarin itu kan kita nggak ada waktunya kan, yang penting sudah kita terpenuhi, barang sampai ke klien, kita dapat uang. Itu kan ya. Atau tergantung dari payment term-nya si klien tersebut, apakah dia cash ataukah 5 hari atau 7 hari atau 9 hari. Biasanya sih selama ini kita bermain game dia cash. Jadi begitu barang sampai ke klien, kita dapat uang. Nggak ada istilahnya, tidak ada perlu berapa hari gitu kan ya mengirim dari warehouse ke klien. Itu nggak ada di situ ya. Nah, di hari ini itu akan berpengaruh. Jadi jarak antara warehouse dengan klien itu akan mempengaruhi lama pengiriman. Plus ditambah lagi, karena ini adalah pengiriman, sudah ada jaraknya, berarti akan ada biaya kirimnya juga. Sehingga nanti kalian juga harus memperhitungkan harga-harganya ya. Kira-kira ada harga biaya apa saja sih yang diperlukan ketika kita mengirimkan barang. Jadi sebenarnya sih bukan sama sih ya, sama contohnya anggaplah kalau analoginya kita memindahkan barang dari warehouse ke toko kita gitu kan ya, kan biasanya ada biaya ongkos kirimnya juga tuh. Nah, ini cuma bedanya dari warehouse ke klien kita. Jadi nanti diperhatikan tuh ya. Jadi akan ada variabelnya lagi nih, berarti variabelnya sudah ada variabel cost-nya ya untuk memperhitungkan mengirimkan dari warehouse ke klien. Cost-nya itu berarti cost dari biaya kirimnya. Biaya kirim itu berarti melihat dari jaraknya juga. Plus jangan lupa adalah lamanya, berapa lama ya. Berapa lama mengirimkan dari warehouse ke klien kita. Nah, di sini untuk modulnya yang terlibat untuk saat ini, nanti untuk percobaan kita biar kalian bisa memahami B2B dengan shipment itu seperti apa. Nanti yang aktif adalah procurement. Ya, kalau procurement sudah jelas ya, karena kan ini pembelian barangnya. Nanti setelah kalian ada procurement, setelah beli barang, sebentar, next dulu, oke. Nanti di sini yang ditekankan adalah pada sisi wholesale-nya. Ya, nanti saya akan mengaktifkan B2B shipment-nya on, sehingga nanti tadi berpengaruh ada jaraknya, ada lama harinya, dan akan ada biaya kirimnya. Ya. Nah, sedangkan untuk pemenuhannya seperti apa? Nah, pemenuhannya sama seperti biasa. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada istilahnya sebentar. Nah, ada B2B klien yang minta gitu kan ya, minta pemesanan ke wholesale-nya. Kalau dong saya misalkan minta 10.000 apel. Ya, ini contohnya aja 10.000 apel jus, saya singkat AJ.
Berarti kan secara otomatis kalian di gudang harus memenuhi permintaan dari si B2B klien tersebut. Caranya gimana memenuhinya? Ya, kalau untuk saat ini belum ada produksi, jadi kita harus beli ke vendor. Ya, kalau sudah ada produksi, ya berarti kan kalian tinggal membeli raw materialnya, gitulah anggap ya. Entah kalian mau beli finished good atau mau beli raw material, ya yang pasti kita beli ke vendor. Beli ke vendor lewat mana? Berarti lewat bagian procurement-nya tersebut. Nah, berarti tolong ketika kalian memilih, entah itu nanti kan kalau B2B itu kan ada apa? Ada deal, ada bid gitu kan ya. Nah, ketika kalian memilih itu perhatikan nih distance-nya antara B2B antara B2B klien dengan lokasi warehouse-nya. Karena kan pemenuhan kebutuhan B2B itu adalah dari warehouse. Jadi perhatikan jaraknya. Kenapa? Karena akan mempengaruhi lama dia mengirim barang plus sama biaya kirimnya tersebut. Ya, jadi nanti ketika kalian memilih klien B2B sudah beda lagi, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kemarin kan yang penting lihat harganya oke, sesuai dengan COGS kita, misalkan ada keuntungannya, ambil. Oke, ambil misalkan ya. Tapi kalau sekarang diperhatikan lagi ketika kalian nanti melakukan deal atau bidding, perhatikan untuk jaraknya karena akan berpengaruh dengan biaya kirim dan lama berapa hari barang tersebut sampai ke klien kita. Oke. Nah, kemudian berarti nanti ketika kita melakukan proses bidding, kalian silakan coba dicek, kan ya. Berapa biayanya? Nanti pasti akan ada biaya kirimnya ketika kalian menerima si klien tersebut. Ya, tapi ini keluarnya itu adalah setelah kalian menang bidding dan juga menang atau menang deal. Deal sih nggak menang ya, atau kalian mendapatkan deal. Nah, itu kan ketika kalian mendapatkan, anggaplah menang dapat deal. Kan ketika kalian memenuhi, berarti kalian kan melakukan alokasi barangnya gitu kan ya. Ketika ada alokasi barang, perhatikan ada biaya kirimnya. Karena sekarang akan berpengaruh karena sudah ada diaktifkan untuk shipment-nya ya. Nah, karena ada lokasinya ya, shipment fee-nya, perhatikan juga berapa lama hari yang diperlukan untuk sampai ke kliennya. Karena ini akan mempengaruhi ketika kita nanti mendapatkan uang. Ya, karena kan payment terms-nya itu sebagian besar kan tadi kalau sebagian besar kalian perhatikan payment terms-nya adalah secara cash gitu ya. Jadi kalian dapat duitnya setelah barang sampai dapat duit. Tapi perhatikan kalau kemarin waktu belajar B2B yang awal itu kan nggak ada lama hari dia ngirim barang kan. Yang penting begitu hari ke-10 terpenuhi di warehouse, hari ke-11 dikirim, maka nanti hari ke-12 kalian dapat uang. Itu biasanya kan seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang agak berbeda karena ketika dia mengirim sudah ada harinya. Jadi kalau misalnya jaraknya itu menempuh 3 hari, perhitungan jaraknya sama seperti kita mengirim dari warehouse ke retail ya. Jadi 500 km itu 1 hari hitungannya. Ya. Jadi perhatikan nanti berapa lama hari yang diperlukan. Jadi ini untuk apa? Karena kalian kan harus memperhatikan apa needed day kan kalau B2B kan ya. Dia hari keberapa nih membutuhkannya. Berarti kan minimal kalau dia perjalanannya butuhnya 3 hari, berarti kan seharusnya 3 hari sebelumnya barangnya harus sudah prepare. Jangan sampai pas-pasan karena nanti dia akan lewat. Karena akan berpengaruh apa? Karena akan berpengaruh ke LED-nya gitu ya. Jadi perhatikan ya. Nah, kemudian silakan apa sih efeknya gitu kan dengan biaya fee-nya ini ya kan, apakah ketika kalian menang B2B atau mendapatkan deal. Ya biasanya apa yang istilahnya mempengaruhi dari keuangan kalian ya ketika kalian mendapatkan deal atau memenangkan bidding untuk si B2B-nya tersebut. Yang keempat, nanti kalian bisa mempelajari ya bagaimana caranya si biaya pengirimannya ini dicatat ke dalam bagian accounting-nya. Silakan kalian cek di bagian accounting-nya untuk shipment fee-nya tercatatnya seperti apa. Ya, nah itu adalah B2B kita. Jadi secara konsep dasar sama seperti B2B yang selama ini kita lakukan, hanya saja sekarang aktif ada shipment ya. Shipment itu berarti berpengaruh terhadap tadi satu adalah hari lama dia kirim, kedua adalah biaya pengirimannya ya. Seperti itu. Jadi dengan dua hal tersebut pasti akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya, entah itu masalah kita dapat keuntungannya gitu kan ya, atau itu kita masalah dapat uangnya setelah barang sampai gitu kan. Nah, itu coba diperhatikan lagi. Ya.
Ada yang mau bertanya sampai sini untuk B2B dengan shipment? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti saya akan coba melakukan simulasi terlebih dahulu. Ya. Oke, sebentar nih masih ada yang unassign. Oke. Randy Elvondra, silakan join ke kelompoknya. Karena saya mau setting oke. Saya coba start demo dulu. Untuk saya demokan bagaimana B2B kita dengan shipment maksudnya ya. Oke, saya initialize dari 0. Sudah lah. Oke, berarti saya coba running. Ini hanya demo dulu ya. Saya akan beritahukan perbedaannya di mana. Ya, ini anggaplah saya setting 35. Oke, saya ambil contoh, misalkan kita lihat satu orang dulu aja. Nah, karena ini buat penyesuaian dulu ya. Nanti yang aktif itu bagian finance, forecast, warehouse, B2B, sama transaction. Forecast ini kan tujuannya biar kalian bisa melihat demand dari B2B kalian. Ya, ini hanya untuk mempelajari B2B dengan shipment. Nah, berarti karena kita mau belajar, mau melakukan B2B, sebelumnya saya akan buka warehouse terlebih dahulu gitu ya. Kita coba dulu buka warehouse. Nah, nanti ketika kalian membuka warehouse, perhatikan di bagian pojok kiri nih ada show B2B client di situ. Ya, di sini ada show B2B client. Kalau kita berikan tanda checklist di show B2B client, nah nanti pasti akan ada nih 1, 2, 3, 4. Ya, ini klien kita nih. Yang di sini ini adalah klien kita ya 1, 2, 3, 4. Nanti perhatikan letaknya di mana klien itu. Karena kan tadi si B2B itu mempengaruhi B2B dengan shipment ini akan mempengaruhi lamanya kita mengirim. Berarti kita lihat di petanya. Nah, seperti ini. Jadi tadi yang warna orange ini adalah klien kita 1, 2, 4 sama nomor 3. Sedangkan yang warna merah ini adalah available yang bisa kita letakkan yang bisa kita letakkan warehouse kita. Nah, tinggal kalian pilih mau letaknya di mana. Ya, mungkin pada saat ini misalkan saya pilih mungkin nomor 2 kali ya, karena kan kliennya ada banyak nih, ada 1, 2, 4 klien yang bisa kita nanti kita kerjasama, ya. Oke, berarti kita pilih di sini kita buka warehouse-nya di nomor 2. Nomor 2 itu adalah Singapura misalkan. Saya buka warehouse di nomor 2, nanti tinggal kalian setting aja mau berapa lama. Oke, nanti kita tunggu. Nah, kemudian sembari kita tunggu, kita buka B2B-nya. Ya. Nah, tadi perhatikan, ketika kita buka lokasi warehouse, itu kan ya, kita kliennya yang dekat siapa sih? 1, 2, 4. Berarti kan lebih baik kita melakukan kerjasama dengan klien 1, 2, dan klien 4. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kerjasama klien 3 ya. Cuman masalahnya klien 3 itu jaraknya jauh. Karena kan kita warehouse-nya tadi bukanya di Singapura. Ya, Singapura tadi kan nomor 2, kan letaknya lumayan agak jauh ya, berarti kan pengirimannya lebih lama. Tapi bukan berarti tidak boleh kerjasama ya, boleh kerjasama silakan ya, cuman kalian harus perhitungkan lamanya pengirimannya karena ada waktunya ya. Ingat 500 km hitungannya adalah 1 hari. Nah, berarti di sini anggaplah kita kerjasamanya dengan Biko, Broadway sama VIP gitu kan ya, karena yang agak lumayan deket lah, anggaplah seperti itu ya. Berarti nanti ketika kita melakukan B2B ya kalau bisa ya tergantung sih strategi kalian mau diutamakannya siapa. Oke, tadi misalkan Broadway. Oke, saya pilih deh di sini yang deal aja ya, Broadway misalnya di sini. Mid-day-nya 14. Oke, masih bisa. Nah, ini sama seperti biasa ya, cuma perhatikan expected delivery sebentar. Tadi itu yang terdekat siapa sih? Bentar ya. Location kita bukanya kan di Singapura ya. Oh, deketnya 1, 2, sama 4 ya. 1, 2, sama 4. Oh, 1, 2, 4. Oke. 2 itu di mana? Oke, di situ. Berarti ketika B2B, yang penting 1, 2, sama 4. Berarti tadi siapa nih? Biko. Saya lupa namanya.
Biko, main sama Biko, Broadway sama VIP. Main terlalu jauh ya. Jadi kita lihat B2B-nya lagi. Oke, boleh lah nih ya. Tapi bid semua. Saya mestinya maunya deal. Ya anggaplah ini nggak apa-apa lah ya. Masih hari ke-8. Tapi kita deal. Nah, nanti ketika kalian memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan dari si Broadway ini kan ada 148 apel jus misalkan gitu ya. Nah, ketika kalian allocate, nah di sini nanti ada perhitungannya ya. Shipment-nya hanya 1 hari karena jaraknya ini kan masih di bawah 500 km ya. Karena ingat satuannya 500 km adalah 1 hari. Nah, anggaplah ini saya penuhkan. Ya, anggaplah ini udah ada ya barangnya. Nah, perhatikan juga late payment-nya. Nah, di sini kan perjalanannya 1 hari. Berarti kan kalau misalkan dia need day-nya itu hari ke-14, ya minimal kan hari ke-12 kalian sudah harus memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga nanti hari ke-13-nya bisa dikirim ya untuk jaga-jaga aja. Karena kan dia 1 hari kan ya, hari ke-13-nya dikirim, berarti kan hari ke-14-nya sudah sampai. Jadi diperhitungkan lagi ya ketika shipment D-nya, nah ini sama shipment fee-nya. Ya dibutuhkan dalam 1 kali jalan aja, yaitu sebesar segini ya. Ini sebenarnya sama seperti kita move stock aja, berarti ada variable cost sama ada saya lupa cost-nya ya. Nah, itu untuk biaya kirimnya ya. Kalau kita penuhi silakan kita allocate, ya nanti kan tinggal kita penuhi saja. Nah, di sini kan sekarang hari ke-10. Nah, berarti minimal kita harus memenuhi kebutuhan itu ya. Tapi ini kembali lagi tergantung strategi kalian. Kalian beli dulu biddingnya gitu kan ya, baru nanti dipenuhi warehouse-nya. Kalau itu sudah pernah diinformasikan caranya seperti apa strateginya yang bagus ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Anggaplah ini nanti akan terpenuhi nih. Tapi ingat, tadi kan perjalanannya 1 hari. Tapi kalau misalnya kita pilih, anggaplah misalkan kita pilih, nah ini main gitu ya. Misalkan kita deal. Nah, nanti ketika kita memenuhi kebutuhan si main ini, nah tuh perjalanannya adalah 7 hari. Sedangkan mid day-nya adalah 21. Berarti kan kurang lebih berapa? 14 hari ya. Ya kurang lebih ya. Berarti hari ke-14 ya. Benar nggak sih? 14 tambah 7, 21 ya. 14 atau hari ke-14 atau hari ke-13 kita sudah memenuhi alokasinya ya. Jangan sampai lewat. Karena kalau lewat pasti nanti kita late karena perjalanannya adalah 7 hari. Ya, jadi kalian harus memperhitungkan hal-hal tersebut ya. Oke. Seperti itu. Ada yang mau bertanya untuk B2B dengan shipment-nya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti ini saya stop. 13. 13. Sini aja. Ini yang belum join, kelompok Delta baru oke, lagi ada yang masuk. Silakan yang belum join sebelum kita mulai untuk penyesuaian dulu aja. Kelompok Delta hanya 3 orang kah? Boleh minta konfirmasi? Kelompok Delta? Sisanya kurang tahu sih Bu. Oh, belum tahu. Oke. Coba dicari tahu. Oke. Kelompok Charlie? Hanya berdua saja kah? Sama Bu, belum tahu juga sisanya Bu. Oke. Kelompok Beta? Yang satu lagi sakit Bu, yang satu lagi belum ada kabar. Kalau si Fatul tadi katanya mau kuliah dulu ya? Iya, Fatul juga mau kuliah dulu. Ya, nggak apa-apa. Tadi sudah izin ya. Kelompok Alfa hanya berdua? Iya Bu. Oke. Kelompok Echo hanya bertiga? Satunya belum Bu, belum tahu Bu. Oh, emang biasanya berempat ya? Iya berempat. Oh, oke, berarti belum ada kabar yang satunya. Coba ditanya lagi ya. Oh, ini lagi ada yang baru join nih. Kelompok Foxtrot berempat saja atau berlima biasanya? Foxtrot? Berempat Bu, yang satunya mengundurkan diri. Berarti udah komplit ya, Foxtrot ya. Kelompok Golf
Apakah hanya bertiga? Iya Bu, biasanya memang bertiga. Oh, biasanya yang bertiga. Oke. Kelompok hotel hanya berempat saja? Kelompok hotel hanya berempat saja? Udah komplit berarti ya kelompok hotel? Berlima, Bu. Biasanya berlima. Berarti satu lagi kemana? Belum, kurang tahu deh, Bu. Oke. Tadi sih ada yang izin, saya nggak tahu dia kelompok hotel apa bukan. Oke, berarti sudah komplit semua. Kita penyesuaian dulu. Kalian belajar dulu tentang B2B dengan shipment. Saya akan kasih waktu setting 18 hari 40 detik. Ya, jadi silakan sebentar. Oh, baru ada yang join tuh. Oh, Delta komplit. Oke, berarti silakan join ke breakout room-nya masing-masing. Saya akan start untuk pelatihan 18 hari 40 detik ya. Silakan. Dengan shipment. Oke, siap-siap. Yang belum join, silakan join ke breakout room kelompoknya ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gimana sudah mencoba B2B dengan shipment? Apakah sangat berbeda seperti B2B yang selama ini kalian lakukan? Ada yang mau bertanya mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya coba review sebentar ya. Ini untuk lab shipment-nya, tim Echo lumayan banyak nih untuk terlambatnya nih. Sampai 12 kali ya. Gimana nih? Kenapa nih sering lab? Terlalu banyak mungkin itu, Bu. Terlalu banyak ngambil B2B. Iya. Iya, Bu. Oke, perhatikan nanti ya. Oke, kemudian ini kalau dari gross profit-nya ya, gross profit margin untuk B2B-nya ya, karena tadi yang baru bermain itu di sini kan kita cuma sampai 18 hari ya, jadi memang belum terlalu produktif banget untuk B2B-nya. Ini malah tim Foxtrot mana belum nyoba B2B kayaknya ya. Sorry, Foxtrot udah ya, tapi dia nggak lab. Nah, nanti diperhatikan juga, dilihat dari demand-nya juga ketika kalian memenuhi kebutuhannya. Oke, ini dari net profit-nya. Ini tim Charlie ada trouble kah? Tim Charlie kok kenapa net profit-nya bisa minus? Karena yang main baru 2 orang, Bu. Oke, yang main jadi ke apa susahan gitu ya. Oke, tapi ada yang mau bertanya kah tentang B2B-nya? Terutama dengan shipment-nya. Apakah ada yang tiba-tiba ditolak sama kliennya? Saya nggak mau kerjasama, padahal kita udah menang nih, udah menang bidding, udah menang, anggaplah menang bidding atau menang deal, tapi tiba-tiba kliennya menolak kita. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada berarti tidak ada yang mau bertanya? Oke. Nah, kalau belum ada berarti kita coba lihat untuk hanya 18 hari. Kita tadi poinnya itu dari wholesale,
sebanyak 30%, nanti poinnya ya ada net profit sebesar 30%, kemudian space utilization sebesar 20%, sama late shipment B2B-nya ya sebesar 20%. Jadi diperhatikan ya, ini karena kita B2B dengan shipment, maka nilainya kebanyakan untuk si B2B dan juga late shipment-nya. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita coba latihan dulu ya. 90 hari biasanya berapa? Ya, kita coba 90 hari 40 detik ya untuk latihan. Sebentar, saya akan buka. Mungkin ada yang baru mau join. Seperti ini. Silakan yang mau join. Apakah mau ada join lagi nih? Tim Charlie? Tetap berdua aja. Ada Ibu lagi buka laptop. Oh iya, waduh, baru buka laptop. Ini suruh join pakai HP dulu deh, nanti baru buka laptop. Maksudnya buka munculnya di HP, yang penting join dulu. Kalau buka laptop terkelamaan takutnya. Tim beta hanya bertiga aja, nggak nambah berarti ya? Belum ada, Bu. Segitu aja dulu. Oke. Tapi ini kalau udah skip, nanti udah masuk official game nggak bisa nambah lagi soalnya. Alpha, tim Alpha hanya berdua saja. Ibu maaf, saya nggak bisa join. Nggak bisa join, coba saya tutup lagi, saya buka lagi. Coba, bisa nggak? Masih nggak bisa? Tunggu sebentar, Ibu. Iya, oke. Kalau nggak bisa, berarti saya initialize dulu. Nah, bisa ya? Ya bisa tuh, ada Dini. Tinggal milih kelompoknya apa Dini. Oke, silakan. Saya tunggu. Masih ada yang mau join lagi? Tidak ada ya? Berarti Delta berlima, Charlie bertiga, tim Beta bertiga, Alpha hanya berdua ya Alpha ya? Oke. Ini emang biasanya berdua karena saya baru sekarang lagi nih ketemu. Emang biasanya berdua atau gimana? Harusnya kan berempat, cuma yang satu itu lagi ada kuliah. Sebenarnya ini berdua juga, yang satunya disambi sama kuliah, Bu. Oh gitu. Iya, Ya jadi udah. tadi mainnya sendiri sih. Oh ya udah. Oh, tim Eko emang berempat ya. Foxtrot juga. Golf hanya bertiga ya? Iya, Bu. Oke deh. Berarti kalau sudah ini berarti saya close. Saya akan buka breakout room-nya. Nanti kita bermain untuk ini Kamala Zuardi ada di sini belum? Udah ada. Oke, saya buka breakout room-nya. Silakan join. Kita bermain 90 hari 40 detik. Oh ya, saya lupa. Saya akan buka semua modul ya. Dan saya belum buka breakout. Saya buka semua modul. Oke. Oke, sudah saya buka semua modul. Kita bermain. Untuk latihan dulu ya, 90 hari 40 detik. Sudah saya buka breakout room-nya. Silakan join ke breakout kelompoknya masing-masing. Share screen-nya juga sudah saya aktifkan. Kalau nanti kelompoknya mau share screen, silakan. Bisa share screen di breakout room masing-masing. Ya. Silakan. Standby, open all modul. Latihan 90 hari 40 detik. Oke, kita mulai 10. 9.
3, 2, 1. Silakan yang belum join ke breakout room kelompoknya, bisa join ke breakout kelompok roomnya ya. Ada Latifa, Mufti ya. Yuk, silakan yang join ke breakout roomnya. Resume recording. Oke. Setelah kita tadi latihan, kalau karena ini kita membahas tentang wholesales, untuk penjualan wholesales-nya ini dipegang oleh tim Echo. Kemudian ya lumayan sih, beda 7 jutaan itu dengan tim Delta. Kemudian ada tim Ibu belum di share screen. Bu. Oh, belum share screen ya? Oke, sorry. Maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. Ya, ini adalah untuk grafiknya dulu aja tentang wholesales-nya. Yang pertama dipegang oleh tim Echo, kemudian diikuti dengan tim Delta dan tim Charlie. Nah, ini dari wholesales-nya. Jadi ini hari terakhir ya, sudah accumulated. Jadi ya lumayan sih kalian juga bermain ini, tapi alpha agak lumayan sedikit. Apakah karena tidak dapat bidding atau memang mainnya sedikit untuk B2B-nya, atau ada kendala di B2B-nya? Tim Alpha, karena sendirian ya? Lupa saya kalau sendirian tadi ya. Oke, ada yang kendala untuk B2B-nya? Mungkin tim Beta? Kendalanya cuman itu doang sih Bu, saya sendiri. Oh Beta juga sendiri Beta? Iya, yang satu lagi masih kerja sama kuliah. Oh, masih kuliah ya, oke. Kalau hotel kayaknya beramai-ramai. Hotel tadi lumayan banyak ya. Apakah ada kendala B2B-nya hotel? Tim hotel? Ini tim hotel diem-diem aja nih. Nggak ada kendala sih Bu, cuman lebih ke arah tadi pas di awal tuh uangnya juga kurang, jadi nggak sempat main B2B. Oh, uang cash on hand-nya kurang. Iya. Oh, oke. Oke, sip. Oke, berarti ini dari wholesales-nya. Kita lihat untuk lead shipment-nya. Nah, ini nih. Di sini walaupun tim hotel nih juga nih, berarti banyak lead shipment. Apakah ada B2B yang pernah lead? Banyak ya, berarti ya. Kenapa tuh bisa lead hotel? Itu Bu, pertama barangnya mungkin barangnya nggak ada Bu, jadi telat. Oh, kamu memenuhi kebutuhan untuk warehouse itu melalui produksi atau beli finish good? Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Oke. Nah, ketika kamu melakukan dengan klien untuk B2B-nya itu, apakah ada klien yang tiba-tiba menolak? Ada nggak? Misal kamu udah menang bidding atau dapat deal, terus tiba-tiba kliennya jadi cancel gitu, nggak mau kerja sama dengan kalian lagi. Pernah nggak dapat seperti itu? Belum sih Bu, kayaknya Bu. Belum. Oh, oke. Kalau tim Echo gimana nih? Bisa sangat tinggi juga nih tim Echo 65 untuk lead shipment-nya. Ada kendala? Itu Bu, barangnya tidak ada, jadi terlambat itunya datangnya gitu. Ya, karena berarti harusnya dihitung-hitung ya. Jangan takutnya gini, antara yang megang produksi atau yang beli-beli sama orang yang main B2B, cepetan yang B2B-nya. Seharusnya saling berkomunikasi nih biar nanti dia nggak lead. Oke, kalau tim Delta, ada kendalanya kenapa bisa lead-nya banyak banget? Tim Delta? Kurang merhatiin itu sih Bu apa mah. Tanggal need day-nya. Oh, need day-nya, ya kan. Ya. Nah, ini kan shipping-nya itu kan karena sudah mulai ada berapa lama harinya kan. Jadi itu harus diperhatikan, berarti
harus memperhitungkan nih kapan alokasinya harus penuh. Seperti itu. Oke. Itu untuk dari late shipment-nya. Kemudian kalau dari gross profit-nya, untuk keuntungannya ini agak dari Foxtrot, tapi ini gross profit ini tidak hanya dari B2B ya, karena ini kan kalau gross profit itu dari keseluruhan, baik dia secara retail dan juga apalagi ada retail, ada e-commerce dan juga dari B2B-nya. Jadi yang tertinggi untuk gross profit-nya itu dari tim Foxtrot, kemudian diikuti dari tim Alpha sama Delta. Ya, ini untuk gross profit-nya. Nah, sedangkan untuk net profit-nya, berarti di sini net profit yang tertinggi adalah tim Echo, kemudian diikuti dengan tim Charlie, ya, ada tim Delta, kemudian tim Foxtrot, kemudian tim Delta. Berarti tadi walaupun dia banyak Echo menang B2B-nya banyak, tapi untuk net profit-nya mungkin ya ikutan juga sih ya, karena kan dia dapat B2B-nya banyak ya. Oke, berarti untuk scoring matriksnya kita lihat di sini. Yang pertama adalah tim Foxtrot, kemudian tim Delta, ada tim Echo. Echo ini tinggal diperbaiki space utilization sama late shipment-nya nih tim Echo. Kalau misalnya ini diperbaiki bagus, ya mungkin nilainya bisa lebih tinggi lagi. Ya, untuk kemudian diikuti tim Charlie, ada tim Golf. Kalau Foxtrot juga sama nih, mungkin yang wholesales-nya sama late shipment-nya diperhatikan lagi ya. Karena terlalu kecil tim Delta juga late shipment-nya. Ya. Oke, ini untuk latihan kita. Oke, terakhir kali kesempatan ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan ke penilaian. Kita break, nanti kita mulai jam 11 pas ya. Bentar, saya simpan dulu. Tapi nanti gamenya tidak lama, waktunya nggak 40 detik. Saya setting 35 detik ya. Jadi tetap 90 hari, tapi settingannya adalah 35 detik untuk game pengambilan nilainya. Jadi lebih cepat lagi. Ya mungkin agak kelimpungan yang main sendiri. Ya. Oke, berarti saya akan buka kembali breakout room-nya. Silakan join ke breakout room-nya masing-masing. Ini sudah saya simpan. Nanti saya initialize lagi. Silakan yang belum join ke breakout room. 10, 9, 8, 7. Ibu, saya belum bisa masuk Munsun ya, Bu? Ya udah telat, udah nggak bisa. Oh. Join aja nggak apa-apa, nanti dibantuin temennya. Kalau nggak gini aja, yang temennya login minta username-nya boleh, jadi buka 2. Kamu punya pakai usernya teman kamu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Oke, sebelum kita melihat hasil scoring matriksnya, saya presensi dulu ya untuk hari ini.
Raihan Noval. Hadir, Bu. Oke. Kamal Lazuardi. Hadir, Bu. Irman Saputra. Irman Saputra. Tidak ada ya. Nur Hanani. Sakit, Bu. Oh, tadi kayaknya ada deh. Sebentar ya. Oke, nanti saya benerin dulu. Oh, ya, ini ada. Hari ini. Oke, sakit. Mariam. Hadir, Bu. Vera Lugi Ersa. Vera Lugi. Andriani Putri Dewi. Andriani Putri Dewi. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Hadir ya. Titah Arya Dewantara. Titah Arya Dewantara. Siti Nur Fatimatu Zuhro. Hadir, Bu. Hadir, oke. Sheila Putri Oktaviana. Hadir, Ibu. Irma Dwi Yulianti. Hadir, Bu. Lili Rahmawati. Hadir, Bu. Reza Martinus Papilaya. Reza Martinus Papilaya. Wisnu Arbianza Tulus. Bu, tadi Wisnu ikut main, tapi ini udah live Zoom. Oh, belum balik ya? Belum masuk sini lagi? Iya, sinyalnya dia hilang, Bu, katanya. Oke. Sinyal hilang. Rafli Fadilah. Hadir, Bu. Oke. Ibrahim. Hadir. Muhammad Nafiu Aiman. Hadir, Bu. Anindya Dani Suara. Katanya izin, Bu, internetnya ada problem. Oh iya, kayaknya tadi dia ada ini. Ntar saya coba cek di WhatsApp saya ya. Aldi Riansyah. Hadir, Bu. Raffi An-Nadir. Raffi An-Nadir. Tidak ada. Yani Suryani Subekti. Yani Suryani Subekti. Keluar, Bu. Oh ya, nggak ikut ya. Nira Inggravidia Sari. Nira Inggravidia. Tidak ada. Ahmad Nizar Fatur Rahman. Ahmad Nizar Fatur Rahman. Tidak ada. Fatul Muftiyah. Hadir, Bu. Oke. Salma Fauziah. Hadir, Bu. Nabila Fernanda Putri. Izin kelas, Bu, tapi tadi dia ikut game kok. Oke, nanti saya coba cross check lagi ya. Saya belum ubah dulu ya. Muhammad Salman Al Arsyad. Hadir, Bu. Silvi Andari Putri. Hadir, Bu. Nur Hasna Febriani. Hadir, Bu. Nabilah Suyu Wardani. Hadir, Bu. Randy Elvondra. Hadir. Vidiana Tri Olga. Hadir, Bu. Nabila Rahma. Hadir. Raisa Nur Andifa. Hadir, Ibu. Jemima Mukhlisa. Dia ada masalah jaringan, Bu. Oke, nanti tadi dia sudah WhatsApp, ntar coba saya cross check lagi ya. Nurul Hanifah. Hadir, Bu. Dini Andriani Agusti. Hadir, Ibu. Anjarima Devitri. Anjarima. Tadi kayak dia WhatsApp, nanti saya cross check lagi ya. Muhammad Syed Ali Rahmat. Tidak ada. Oke, saya save dulu. Aduh. Oke, bentar ya. Jaringannya problem nih.
Oke, kembali lagi sebentar, tadi jaringannya ada bermasalah. Saya reload dulu. Sip. Tadi sudah ada recording, nanti saya coba ubah lagi kehadirannya ya. Oke, kita langsung masuk saja. Tadi Muhammad Said Ali Rahmat hadir, Bu. Siapa? Sudah. Muhammad Said yang terakhir. Oh, terakhir hadir. Oke, nanti saya akan ubah. Ibu. Saya lihat yang terakhir ya. Ya. Tadi Andriani hadir, tapi dia belum bisa masuk ke Zoom lagi. Kenapa? Nggak tahu. Oh, Masalah yaudah. internet Siapa kayaknya. tadi namanya? Andriani. Andriani. Oke, nanti saya coba ingetin ya. Ya. Oke, karena tadi kan ada disimpan agak bermasalah, nanti saya akan dengarkan recording ini lagi untuk kehadirannya, sama sekalian ngecek yang tadi beberapa memang ada temannya yang kirim WhatsApp ke saya untuk izin, ya. Kayak tadi salah satunya ada si Andriani itu deh, ya. Nanti saya coba cek. Sekarang kita langsung aja pengumuman nilai kita ya, karena waktu juga sudah jam 12. Saya tidak akan menunjukkan untuk KPI-nya, saya langsung ke scoring matriksnya. Tadi kita akan menilai dari whole sales, kemudian dari LED B2B, sama net profit, sama space utilization. Untuk game yang tadi, apakah ada problem, ada masalah, atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kita langsung ke scoring by matriksnya. Oke, ini dia hasilnya. Untuk yang pertama, ternyata tim Charlie, ya. Kemudian diikuti dengan tim Echo. Kemudian nilainya itu ya 87, tim Charlie, Echo 80. Tapi nanti kalau itu kan dikonversi lagi ya. Hotel yang ketiga, yang keempat Delta, kelima Foxtrot, keenam Wolf, ke-7 Alpha, dan yang terakhir adalah tim Beta. Mungkin Alpha sama Beta karena main sendirian kali ya. Jadi agak susah karena main sendiri dibandingkan dengan main bertiga atau main berempat. Oke. Kalau tidak ada, berarti hari ini kan kita pertemuan ke-15, berarti di hari Kamis kita adalah pertemuan yang terakhir. Yang terakhir itu nanti akan ada, bukan akan, itu anggaplah sebagai game keseluruhan seperti kita di pertemuan ke-8. Jadi semuanya aktif, nanti mungkin loan-nya akan diaktifkan, jadi langsung ke pengambilan nilai, latihan dulu, nanti baru ke pengambilan nilai. Ya, jadi nanti setelah pertemuan awal itu kan kita ada maintenance gitu ya, ada untuk apa mesinnya, kemudian ada loan, pinjaman, kemudian ada accrual accounting gitu kan ya, yang bisa ada pinjaman, kan ada perhitungannya kan ya, kemudian ada blanket purchase, sama ada future delivery gitu ya, itu nanti semuanya akan diaktifkan untuk di pertemuan ke-16 sebagai pertemuan yang terakhir kalian. Ya. Kalau misalnya memang mau ikut game nanti hari apa berarti kita ketemu ya hari Rabu malam saya akan createkan klub game. Tapi saya kurang tahu kalian sudah ada klub gamenya apa belum ya. Kalau misalnya memang mau bergabung nanti bisa boleh bergabung. Ya, saya udah buka nanti malam sih ada latihan game, kalau misalnya memang mau nanti tinggal info, tanya saja Japri di WA saya, atau ini saya untuk kelihatan klub game biar kalian bisa main gamenya secara otomatis ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti hari ini saya tutup. Terima kasih sudah mau hadir. Ketemu lagi. Mungkin kalau untuk kelas K2 di pertemuan 16 itu saya lupa antara Pak Joko Christian atau Bu Ratna. Kayaknya sih Bu Ratna. Berarti kita sudah tidak bertemu lagi. Ya, saya minta mohon maaf jika saya ada kesalahan selama saya memberikan materi di kelas ini. Tapi kelasnya belum berakhir ya, karena ini buat saya aja yang terakhir ya. Ketemu kalian lagi. Nanti kalian di pertemuan 16 oleh Pak Joko Christian membahas tentang ERP lagi secara keseluruhan. Semoga bermanfaat ilmunya untuk e-commerce-nya, untuk konsumsinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Ya, sama-sama.